Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bisa memutus mata rantai birokrasi dengan menghapus korupsi, maladministrasi, abuse of power, suap hingga mafia-mafia di berbagai sektor. Selain itu, proses Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah transparan dan sesuai dengan aturan. Langsung saja kita membahas lebih jauh mengenai manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi upaya pemberantasan korupsi bersama Guru Besar Universitas Pasundan dan Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita. Ya, Prof, terima kasih sudah bergabung di Hot Economy, Prof. Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebelum dan juga sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak unjuk rasa yang memprotes, masih kontra terhadap undang-undang ini. Tapi dari pemerintah masih terus menarasikan optimisme bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menciptakan lapangan kerja dan juga memasukkan investasi ke dalam negeri. Nah, pandangan Anda selaku akademisi yang netral, begitu, harusnya netral begitu, seperti apa pro kontra ini? Apakah memang Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih banyak mendatangkan mudarat atau justru manfaat untuk masyarakat? Ya, terima kasih Serwandro ya. Kalau saya ditanya sebagai akademisi, tentu saya akan melihat dari keahlian saya dalam bidang ilmu hukum ya. Dilihat dari segi teknis perundang-undangan, undang-undang ini sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu satu ya. Itu sudah memenuhi syarat lah. Ya. Yang kedua, kemudian substansinya, strukturnya sudah memenuhi syarat dan sebagainya, prosesnya juga. Tapi kemudian substansinya itu memang undang-undang ini unik ya, unik dan memang baru dalam sejarah ya. Perundang-undangan baru pertama kali dalam satu undang-undang terlibat beberapa ketentuan undang-undang. Jadi omnibus namanya. Karena ini perlu memang karena ada masalah, ada latar belakangnya. Pertama ya, sejarah kita perundang-undangan sejak 75 tahun yang lalu lah, boleh katakan yang paling dekat saja sejak Pak Harto dan sampai sekarang itu masalah kita undang-undang kita sektoral. Artinya hanya memuat ketentuan yang menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing kementerian dan lembaga saja. Itu saja kehutanan, perkebunan, pertanian, ya kan, lingkungan hidup, penanaman modal dan sebagainya kan. Namun karena perkembangan masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia sebagai bagian dari organisasi bangsa-bangsa, ya tentu kita harus mengikuti perkembangan seperti itu. Ya, harus mengikuti perkembangan seperti itu, karena undang-undang itu memang tidak ada undang-undang yang abadi. Pasti mengikuti perkembangan-perkembangan negara, bangsa, ya, dan termasuk juga perkembangan global. Apalagi kita sudah memasuki era persaingan global. Ya. Nah, dalam konteks ini pemerintah setelah saya baca dengan teliti penjelasan umum dan substansinya mengatakan bahwa faktanya penduduk kita 268 juta. 268 juta itu yang nganggur masih kurang lebih hampir berapa juta, 7,5 juta lah ya. Nah, dan kemudian juga lapangan kerja kita masih nampung paling 2,5 juta. Nah, masalah ketenagakerjaan ini ya akan berdampak terhadap masalah ekonomi, masalah dunia usaha. Kenapa? Bagaimana dunia usaha bisa bekerja ya kalau tidak ada tenaga kerja? Bagaimanapun juga tenaga kerja itu harus penghidupannya layak dari sudut kemanusiaan. Nah, kalau mau layak pastinya tentu upahnya harus baik sesuai dengan perkembangan ya kehidupan atau social cost yang terjadi di negara ini. Oleh karena itulah maka ya Undang-Undang Cipta Kerja itu makanya judulnya Cipta Kerja, menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Nah, kenapa? Nah, dengan menciptakan pekerjaan yang luas-luasnya dengan kelancaran dunia usaha, maka dunia usaha akan meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain, meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan penerimaan. Secara langsung tentu akan pada gilirannya juga menyangkut kepentingan hak-hak buruh, ya, upah dan sebagainya. Jadi semuanya berkelindan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan.
Namun di dalam perkembangan ekonomi dunia saat ini, ya kan, ya, sesuai dengan perkiraan pemerintah mengenai defisit anggaran, ya kan, pertumbuhan ekonomi yang masih 5%, itu akan ditingkatkan lebih tinggi lagi kalau bisa 7%. Tapi kan tidak semudah itu. Tetap harus ada kebersamaan. Makanya ada azas kebersamaan antara apa? Antara pengusaha dan tenaga kerja. Jadi bukan dipisahkan. Harus bersama-sama, bekerja bersama-sama sebaik-baiknya, ya kan? Pekerja tahu hak dan kewajibannya, pengusaha juga tahu persis hak dan kewajibannya, timbal balik akan meningkatkan produktivitas, ekonomi mungkin maju. Itu kan itu dua-dua ya, core issue-nya di sana. Ya, ya. Prof, kalau Anda lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah kebersamaan antara pengusaha dan juga tenaga kerja ini sudah baik begitu? Apakah sudah sama-sama menguntungkan untuk para pekerja dan juga pengusahanya, Prof? Ini saya baca mengenai ini kan ada 11 klaster ya. Yeah. Saya hanya ambil klaster yang di situ ada ekosistem berusaha. Ekosistem berusaha itu termasuk macam-macam yang mendukung dunia usaha, antara lain perizinan. Ya. Kemudian yang kedua ketenaga kerjaan. Saya lihat hak-hak dan kewajiban antara dua unsur ini seimbang. Ya. Di satu sisi misalnya upah buruh, upah yang sudah disediakan, berapa jenis upah itu harus dipenuhi oleh pengusaha. Kalau pengusaha tidak memenuhi, melanggar, hukumannya berat. Ya. Bukan kecil, bukan main-main itu, miliar, 5 miliar ya, bukan penjara, itu kan berat. Lalu kemudian kalau ada pemutusan hubungan kerja, ya kan, itu pengusaha nggak boleh semena-mena, harus sepakat dengan tenaga kerja. Kalau kehilangan pekerjaan ini ya itu suatu undang-undang yang luar biasa. Kalau kehilangan pekerjaan tenaga kerja itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Iya. Ya, artinya kalaupun ya lucu, terus kemudian tenaga kerja itu terlibat tindak pidana, itu ada jaminan juga terhadap keluarganya, kewajiban pengusaha, luar biasa ya. Nah, satu sisi maksudnya apa? Nggak ada semata-mata harus ada kompensasi. Dengan demikian maka si pekerja itu akan giat bekerja sehingga dia khawatir tuh kehilangan pekerjaan. Oleh karena itulah yang akan membantu pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik. Jadi, ya, Prof. Artinya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja ini menyengsarakan tenaga kerja, begitu ini bisa diralat begitu ya, Prof ya? Ya, pokoknya beginilah ya. Memang sulit kita melihat. Bukan hanya undang-undang ini aja yang didemo, ya. Bukan, sudah berkali-kali pemerintah manapun selalu berdemo gitu kan. Masalahnya kan ini sumbernya dari orang yang paham, intelektual, ya kan. Sumbernya kan intelektual. Kalau buruh, anak-anak SMP SMA kan nggak paham, nggak baca, ya. Ini masalah. Jadi kita juga kaum intelektual ya, yang sudah pendidikan tinggi itu baca dulu lah, baru bicara gitu. Sehingga masyarakat tuh ada pencerahan gitu, ya. Jangan selalu berprasangka buruk ya. Saya udah baca semua, maaf ya. Saya udah baca. Nggak ada masalah. Terus terang aja. Katakanlah misalnya pusat daerah, nggak ada yang dihapus. Masalahnya di sini. Pemerintah ini ingin perizinan itu tersentralisasi. Dalam pengertian bukan artinya otoriter, bukan hanya kembali ke sentralisasi semuanya, hanya perizinan. Perizinan saja, misalnya izin tambang, itu daerah boleh memberikan izin, tapi dia harus pengetahuan, minta pertimbangan pusat atau sebaliknya. Yang dengan proyek strategis, pusat harus punya kewenangan perizinan, daerah memberikan rekomendasi aja itu. Iya, jadi, Prof, yang disampaikan oleh Presiden kemarin ini memang ada disinformasi dari masyarakat karena memang belum bisa membaca semua draft undang-undang yang aslinya. Nah, ini bagaimana saran Prof sendiri kepada pemerintah agar masyarakat ini bisa gampang mengakses draft undang-undang yang aslinya, Prof ini, Prof? Begini, di dalam proses legislasi ya bisa dilakukan pada saat penyusunan naskah rancangan undang-undang. Di sana disyaratkan juga ada partisipasi masyarakat, ya kan? Nah, jadi pada waktu proses ya, bukan di pemerintahan tapi juga di DPR itu harus sudah mulai berproses peran serta masyarakat. Pengalaman saya dulu di Dirjen Perundang-undangan, memang kita duduk membuat satu undang-undang saja seperti PIKOR, terorisme dan semua itu semua stakeholder ada ya sejak waktu menyusun.
Ya, LSM, ICW itu saya bawa dulu waktu dengan korupsi. Nah setelah itu kemudian di DPR masuk, DPR juga punya mekanismenya, RDPU, rapat dengar pendapat umum, itu ada. Nah itu dilalui saja. Jadi kalau toh sekarang dalam prosesnya ada masalah dalam soal sosialisasi, setelah berlaku pun sosialisasi masih perlu, apalagi undang-undang ini. Undang-undang ini undang-undang baru, sifatnya multisektoral, multidisiplin ilmu, sehingga tidak mudah difahami oleh hanya ya ahli atau pakar-pakar yang satu bidang ilmu saja. Termasuk di sini perlu ada pakar-pakar yang bisa memahami pendekatan hukum dan ekonomi. Ya, ini yang kurang memang saya tahu. Ya, inilah undang-undangnya baru, pakar-pakarnya juga yang menguasai pendekatan dua disiplin ilmu itu juga hampir tidak ada, langka ya. Nah, inilah pemerintah jadi harus dimulai dari siapa? Para intelektual. Ya, baik itu ekonom maupun ahli hukum duduk sama-sama melihat ini, menyampaikan sesuatu pada masyarakat. Kalau diharapkan masyarakat langsung mengerti tidak mungkin. Paling tidak birokrasi lah yang akan nanti melaksanakan undang-undang ini. Ya. Implementasinya akan membuktikan ya Prof ya? Ya. Baik Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita Prof. Pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut.